Ada sedikit peningkatan secara performance dari seri sebelumnya, Adidas Harden Stepback 2. Sedikit banget sih bisa dibilang, tapi ya mendingan sedikit lah daripada nggak ada peningkatan sama sekali. What's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fadly Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Adidas Harden Stepback 3. Kita mulai dari traction. Tractionnya baik untuk di lapangan indoor maupun di lapangan outdoor, gue bisa bilang bekerja dengan sama baiknya. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara di lapangan indoor maupun di lapangan outdoor. Tentunya kalau di lapangan indoor yang bersih, berasa lebih baik lah performance tractionnya. Semua pergerakan tercover dengan baik, baik itu linear movement maupun lateral movement, nggak ada masalah sama sekali. Kemudian kalau untuk di lapangan outdoor, penurunannya tuh nggak signifikan lah, hampir nggak berasa, dikit banget. Soalnya tractionnya ini juga kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget ya, ketempelan debu juga. Gue selama pakai sepatu ini sama sekali nggak pernah wipe off sih, dan tractionnya bekerja dengan oke-oke aja. Nggak pernah sampai kepleset sih gue selama pakai sepatu ini di lapangan outdoor yang berdebu sekalipun. Paling cuma ada slip-slip sedikit aja, dan itu slipnya nggak mengganggu pergerakan sama sekali. Gue masih bisa melakukan berbagai manuver dengan enak banget. Kemudian pola tractionnya ini kan jarak-jaraknya tuh agak nanggung gitu ya, dibilang rapet enggak, dibilang renggang juga enggak. Jadi pola tractionnya ini sangat amat gampang kemasukan kotoran ataupun kerikil. Abas kalian mesti rajin-rajin bersihin tractionnya tuh kalau sesudah pakai di lapangan outdoor. Khususnya kalau kemasukan kerikil tuh, mesti dikeluarin supaya tidak mengurangi kinerja traction di pemakaian berikutnya. Untuk durability-nya termasuk badak, gue udah pakai sepatu ini beberapa kali indoor dan outdoor. Dan kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya masih cukup keras-keras. Kemudian nggak ada yang terkikis juga, nggak ada yang sampai botak. Semua pola traction-nya masih dalam kondisi yang prima. Menurut gue sepatu ini sangat amat cocok buat abas kalian gunakan di lapangan outdoor terus-terusan. Untuk bahan rubber outsole-nya termasuk yang squeaky. Heel to toe transition-nya masih terbilang smooth, nggak yang sampai super smooth karena memang ini bentuk outsole-nya agak-agak flat gitu ya. Adidas tuh paling seneng deh bikin flat outsole gitu, nggak tahu kenapa. Tapi untung bagian heel-nya dibuat cukup rounded, bagian toe-nya juga cukup rounded, keseluruhan materialnya juga termasuk yang gampang nge-flex. Jadi ya terbilang masih cocok lah buat abas kalian yang gaya permainannya mengandalkan kecepatan yang sering fast break kayak gitu. Lanjut ke cushion, nothing special di part ini. Cushioning bounce-nya ya berasa kayak cushioning bounce di sepatu-sepatu basket budgetnya Adidas kebanyakan sih ya. Ini feels-nya mirip kayak seri sebelumnya Adidas Harden Stepback 2 atau kayak sepatu budgetnya Adidas yang lain tuh Pro Next 2021. Nggak yang sampai sama enaknya kayak Adidas D-Rose Son of Shai. Nah itu D-Rose Son of Shai agak special tuh, cushioning bounce-nya berasa lebih enak. Atau kayak di Pro Model 2G itu juga cushioning bounce-nya berasa lebih enak. Kalau di sepatu Adidas Harden Stepback ini cushioning bounce-nya ya STD aja lah. Jadi di awal pemakaian butuh waktu break in, berasa stiff. Tapi pakai aja, sabar aja, pakai kayak 1-2 hari, itu di hari ketiga berarti sekitar ya 8 game, 10 game lah. Berarti di game 11 itu udah baru berasa enak tuh cushioning bounce-nya. Jadi cushioning ini memang bukan cushioning yang soft, yang empuk gitu. Kalau abas kalian cari cushioning yang feels-nya empuk, jelas nggak cocok sama cushioning bounce ini. Cushioning bounce ini feels-nya lebih kayak ke agak-agak stiff gitu, nggak terlalu empuk, terus bouncy dan responsif banget. Jadi lebih cocok buat abas kalian yang gaya permainannya banyak pakai crossover lah, banyak gocek-gocek. Apalagi court feel-nya juga dapet banget. Kalau yang butuh impact protection banget gitu, buat yang mungkin usianya lebih tuir atau yang pernah punya masalah dengkul, nggak bakalan cocok sih pakai cushioning bounce di sepatu Adidas Harden Stepback 3 ini. Next, untuk materialnya menurut gue upper material di sepatu Adidas Harden Stepback ini berasa cukup premium sih. Berasa tebel gitu, terus lumayan lentur. Feels-nya enak banget di kaki. Biasanya dengan harga 1,4 juta tuh kebanyakan kita cuma dapat mesh yang bener-bener berasa murahan gitu ya. Mesh yang tipis gitu kadang-kadang, terus berasa agak-agak plastiki juga. Kalau di sepatu ini malah
feels-nya hampir berasa kayak knit daripada mesh. Termasuk zero break-in time juga dari awal penggunaan itu material uppernya udah berasa langsung enak, berasa langsung mengikuti pergerakan kita. Terus juga termasuk breathable, selama pakai sepatu ini gue nggak pernah sampai kepanasan gitu. Material tali juga terbilang oke, cukup ikat sekali. Ada sih lepas-lepas 1-2 kali doang, tapi nggak sering lah, jarang banget. Jadi masih aman lah kalau abas kalian mau ikat sekali. Kemudian untuk padding lidahnya meskipun tipis ya, tapi entah kenapa kalau gue ngencengin tali sepatu yang paling atas itu nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan sih. Mungkin kebantu sama pull tabnya ini juga, yang di bagian depan lidah ini cukup tebel sih pull tabnya. Untuk padded collarnya juga berasa enak, di sekitaran pergelangan kaki itu berasa nyaman, cukup tebel, cukup padat juga. Ada sedikit heel slip, sedikit banget, tapi nggak yang sampai mengganggu. Kadang-kadang berasa, kadang-kadang nggak juga. Next untuk fitnya, kalau gue sih go true to size, gue samain sama sizing sepatu basket Adidas gue yang biasanya. Dan enak-enak aja, cuma catatannya ini fitnya agak-agak snug. Jadi kalau abas kalian yang pernah pakai sepatu Adidas Harden Stepback tuh, ya fitnya kayak gitulah, mirip banget. Apalagi di area toe-nya itu berasa snug banget, berasa one-to-one fit banget. Hampir nggak ada sisa ruangan kosong, bisa dibilang paling cuma kayak 1 mili gitu doang. Bagian atasnya juga nggak bubbly, bagian samping kanan kirinya juga udah pas banget. Jadi buat abas kalian yang nggak suka snug fit tuh, fit yang terlalu sesek gitu, yang one-to-one fit, mungkin bisa upsize setengah lah dari sizing sepatu basket Adidas abas kalian yang biasanya. Untuk lockdownnya juga mantap banget. Jadi kalau kita ngencengin tali sepatunya nih, yang paling depan itu terhubungkan dengan pita nilon. Dan pita nilonnya tuh ada di kanan kiri gitu, jadi kalau dikencengin itu memberikan lockdown di area depan. Kemudian ada juga tali yang dihubungkan ke bahan synthetic leather. Nah itu kalau talinya dikencengin tuh yang area situ, itu akan memberikan lockdown ke area midfoot. Dan terakhir ada penalian yang dihubungkan ke tali lagi. Jadi talinya ini kayak dimasukin ke 2 eyelets gitu di bagian sekitaran ankle. Jadi ketika gue ngencengin tali yang paling atas ini, si tali yang di luar ini akan membantu memberikan lockdown ke bagian ankle. Keren banget sih ini lacing sistemnya. Jadi awalnya gue pikir tali yang bagian belakang ini cuma buat keren-kerenan doang ya, buat hiasan, buat estetik aja. Terakhir untuk supportnya nggak ada masalah sih ya di sektor ini. Untuk support bagian depan itu ada overlap outsole, kaki kita sebenarnya berada di belakang overlap outsole itu. Terus juga material uppernya menurut gue memang cukup tebal dan cukup memberikan support juga. Jadi untuk linear movement supportnya nggak ada masalah. Terus untuk bagian samping ada fuse overlay, kemudian ada pita nilon sama ada synthetic leather juga yang dihubungkan ke lacing system itu. Untuk support bagian heel ada internal TPU heel counter, meskipun menurut gua agak-agak berasa pendek ya ini internal TPU heel counternya, tapi kebantu sama kuncian di sekitaran ankle tadi. Baik itu karena padded collarnya yang cukup tebal dan cukup padat, dan ada si lacing system tadi yang ngebantu kuncian bagian ankle. Dan meskipun tidak ada outrigger di sepatu ini, tapi base-nya sepatu ini terbilang cukup lebar, dan udah gitu bentuk outsole-nya kan emang flat ya. Jadi bikin sepatu ini stabil banget. Kalau gue mendarat habis lompat gitu dan melakukan berbagai macam manuver, berbagai gocek-gocek gitu, aman sih, nggak berasa kayak oleng gitu. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Adidas Harden Stepback 3. Dengan harga retail 1,4 juta, menurut gue sepatu ini terbilang worth it banget. Karena ada peningkatan kalau dibanding seri sebelumnya Adidas Harden Stepback 3. Dari segi upper materialnya jadi lebih premium. Terus dari segi lockdown sama segi padding-paddingnya itu juga berasa ada peningkatan. Colorway-nya juga keren-keren. Kayaknya Adidas Harden Stepback tuh emang dari yang seri sebelumnya, seri yang kedua itu colorway-nya udah keren-keren sih ya. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Cek aja di bawah situ. Klik link tersebut, abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode voucher asupan basket pada saat akan check out, supaya abas kalian dapat promo free ongkir. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment.
I'm Ferdi Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.